Tahun 98 saya mulai kerja di sebuah perusahaan bakery bertaraf nasional di Kota Bandung. Beberapa tahun kemudian saya pindah tugas ke Majalengka dan kebetulan disitulah saya dan suami bertemu di Majalengka situ. Tahun 2012, 4 tahun yang lalu, saya dan suami memutuskan resign dari perusahaan yang sudah 14 tahun kita bekerja di situ. Sebenarnya sih kalau untuk segi finansial atau ekonomi kita semua dapat di situ. Tetapi kalau kita pindah lagi, yang kita pikirkan adalah keluarga. Bagaimana anak-anak, bagaimana adaptasi lingkungan mereka, bagaimana nanti kejiwaan mereka, perkenalan lagi dengan orang-orang lingkungan baru mereka. Itu yang lebih kita pikirkan. Tidak lama kami berdua mendapatkan langsung pekerjaan. Kebetulan teman buka perusahaan baru, bakery juga. Kami berdua merasa ini perusahaan tidak sehat, tapi kami tidak bisa berkata apa-apa karena bukan kewenangan kami di situ. Enggak sekali dua kali, suami itu malah sering disuruh pinjam uang setiap hari Sabtu itu malah untuk gajian karyawan. Dan tidak sekali dua kali juga teman saya akhirnya selalu meminjam uang kepada kami, tabungan yang ada pun kita kasihkan untuk misalnya bayar bahan baku, untuk gaji karyawan juga. Dan sampai uang hasil jual rumah pun dipinjam juga. Mobil pun kan kita setiap bulan harus bayar cicilan terus. Saya berdua sama suami memutuskan, sudahlah kembalikan sajalah itu mobil ke rumahnya, ke bank gitu kan. Daripada itu mobil ditarik sendiri sama pihak bank, itu kita tambah malu gitu. Kita sehari-hari kehidupan kita itu murni dari saya, dari hasil online shop saya. Yang mungkin labanya sehari dari satu produk itu mungkin bisa cuma 10.000, 20.000. Kita sampai nggak punya uang pun itu dikirim sama adik. Kadang ada yang beliin beras gitu. Jadi setiap hari kita punya makanan favorit yang sampai sekarang pun kita berdua kangen gitu makanan itu. Itu namanya apa? Tempe goreng pakai tepung. Jadi itu makanan favorit yang memang setiap hari kita makan. Atau kadang kalau untuk anak-anak saya beliin ayam seperempat itu saya potong-potong buat berapa hari, cukup untuk mereka saja. Di saat perjalanan pulang maghrib itu kondisi hujan saat itu, pakai satu jas hujan, kita berempat naik motor. Di depan anak saya paling besar, yang paling kecil saya gendong. Anak saya bilang gini, "Mah, beli mobil lagi dong," katanya gitu. Mobilnya yang bagus, biar adek nggak kehujanan, biar kakak nggak kehujanan. Dan saya bilang, adek mau mobil, adek minta sama Allah, adek minta sama Allah karena Allah yang punya mobil, mama nggak punya mobil. Dan entah kenapa saat itu anak saya langsung berdoa, itu di bawah hujan di saat perjalanan kita menuju rumah. Bilang, ya Allah, kasih mama papa mobil. Mobil warna merah yang bagus. Biar adek sama kakak gak kehujanan lagi. Biar kita bisa jalan-jalan pakai mobil lagi. Saat itu saya bisa peluk anak saya gak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa peluk anak saya di belakang motor sambil nangis. Alhamdulillah saya dan suami bertemu dengan seseorang yang beliau sekarang adalah bos kami berdua di perusahaan bakery. Saya selalu ingin mencoba sesuatu yang baru, ingin mencoba hal-hal yang baru. Pernah suatu ketika itu ada yang menawarkan itu
masuk berapa, misalnya masuk 5 juta, dalam berapa bulan itu sudah bisa dapat mobil gitu kan. Itu menarik sekali sepertinya buat saya gitu, karena saya pun termotivasi oleh anak saya ingin dapat mobil gitu. Bisnis ini ternyata bukan bisnis real. Ada yang mencoba menipu dengan cara seperti ini gitu. Banyaklah uang yang sudah masuk ke situ, dan tentunya bukan uang saya sendiri. Sampai ratusan juta lah, sekitar 400 juta lebih ada uang masuk di situ. Suatu hari saya sakit, saat itu sakit tipes, dirawat di rumah sakit. Mungkin disinilah awal pertemuan saya dengan Forjopem. Alhamdulillah, setelah saya iklan di sosmed, di BBM itu, sehari, 2 hari, 3 hari itu kok responnya bagus. Banyak yang tanya, padahal posisi saya saat itu sedang di rumah sakit. Jadi ceritanya saya prospek itu sambil tangan saya diinfus, saya di rumah sakit. Awalnya saya sendiri sih itu juga ragu. Karena setiap kali ikut MLM, bukannya ada hasil jangankan hasil, modal aja nggak kembali. Pas awal saya join, saya dikenalkan Dokter Nita itu sama Bunda Novi Nasution. Beliau direktur Forjopem dari Pekanbaru, peraih reward BMW saat ini. Padahal baru pertama kali gitu kan kita telepon itu, saya telepon beliau itu baru pertama, tapi kok merasa kayak udah lama gitu, kayak udah kenal lama. Dari awal pun saya sudah merasa kok enak ya di sini ya, kekeluargaannya kita dapat gitu kan. Semua bekerja sama, bagaimana kita ini sudah mendapatkan hasil seperti ini, kita sudah mendapatkan reward seperti ini. Kita harus bisa membawa mitra-mitra di bawah kita untuk mendapatkan hasil yang sama seperti kita gitu. Yang saya lihat dari keempat bapak-bapak owner ini, menciptakan bisnis ini sebenarnya bukan untuk beliau-beliau ini, bukan untuk kesejahteraan para owner, tetapi untuk kesejahteraan warga Indonesia, untuk kesejahteraan mitra-mitranya. Dan kenapa bisnis ini cuma 168.000? Nggak sama dengan kompetitor yang lainnya. Beliau-beliau ini ingin menyentuh lapisan bawah, sehingga banyak yang terbantu ekonominya dari sini. Dan memang yang saya rasakan seperti itu. Tim saya itu banyak. Kita dari awal kita tidak punya rumah. Tadinya yang cuma hidup tinggal di petakan kontrakan, sekarang sudah punya rumah sendiri. Banyak sih yang seperti itu. Perubahan setelah di Forjopem ini sangat luar biasa. Dulu kami ngontrak, sekarang alhamdulillah udah bisa punya rumah sendiri. Menurut saya Forjopem itu bisnis yang sangat luar biasa. Gimana enggak ya Mas, cuma 168.000 nih, saya udah buktikan dapat 1 unit Agia dan bonus puluhan juta rupiah loh. Forjopem sangat membantu dalam ekonomi saya karena saya ini seorang penjual gorengan. Sama Bu Titi selalu dibimbing, selalu diarahkan. Dan di bulan Desember saya putuskan untuk fokus. Bulan Maret tanggal 3 saya tembus Agia. Alhamdulillah pencapaian saya selama 13 bulan di Forjopem, tur Bangkok, terus di 84 hari saya join, saya dapat reward 1 unit Toyota Agia umroh. Insya Allah nanti saya rencana niat berangkat sama suami, berdepatan dengan hari ulang tahun tanggal 7 saya dapat reward Outlander juga. Dan alhamdulillah juga sampai sekarang penghasilan saya minimal bisa sampai 50 atau 60 juta sebulan, itu minimal gitu. Mungkin inilah berkah luar biasa gitu, berkah luar biasa untuk kami. Saya bersyukur sekali hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa rencana Allah saya nggak akan bisa seperti ini. Berterima kasih sekali kepada kedua orang tua saya, tentunya dengan doa-doa berdua, dengan doa-doa beliau, saya bisa berhasil seperti ini. Dan juga kepada keluarga saya tercinta, suami saya tercinta gitu. Forjopem, semua senang, semua menang.